Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 bersama saya Dewi Oktavia. Oke, untuk materi yang pertama kali ini ya, kita akan membahas mengenai pengantar penggabungan usaha atau business combination. Nah, itu nanti karena pengantar ya, jadi digunakan untuk istilahnya teman-teman itu paham dulu apa sih penggabungan usaha itu. Penggabungan usaha itu ada apa aja. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai aja dari pengertiannya ya. Nah, di sini pengertiannya adalah penggabungan usaha itu penyatuan dua atau lebih perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang terpisah ya, kemudian menjadi satu karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain, atau bisa karena memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Nah, bisa dilihat dari pengertian ini ya, dari pengertian ini, oh ternyata penggabungan usaha itu akan lahir jenis-jenis penggabungan usaha. Contohnya apa? Merger, konsolidasi, dan akuisisi. Nah, ini nanti adalah jenis-jenis dari penggabungan usaha. Nah, apa itu merger, apa itu konsolidasi, apa itu akuisisi? Oke, kita jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, ini dia. Ini sudah saya ilustrasikan bagaimana merger itu, konsolidasi, dan akuisisi. Biar apa? Biar teman-teman itu nggak kebalik-balik gitu ya nanti. Soalnya agak hampir sama ya, hampir sama. Jadi nanti biar teman-teman nggak kebalik-balik, saya sampaikan dulu perbedaannya di mana gitu ya. Oke, kita mulai dari merger dulu. Di sini ada ilustrasi bahwa ada perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Kemudian melebur jadi satu, lahirlah perusahaan C. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa misalnya perusahaan A dan B itu adalah perusahaan yang kecil. Kemudian diambil alih oleh perusahaan C yang lebih besar. Kemudian lahirlah perusahaan C. Namun di sini nasib dari perusahaan A dan B itu dibubarkan. Jadi udah nggak ada lagi perusahaan A dan B karena diambil oleh perusahaan C. Nah, apa yang akan didapat oleh perusahaan A dan B? Perusahaan A dan B itu akan mendapatkan hasil penjualan dari sahamnya kalau perusahaannya PT, gitu ya. Jadi merger itu nanti yang mengakuisisi, yang mengambil alih itu akan tetap berdiri dan bertambah skala perusahaannya, namun yang diambil alih itu akan dibubarkan, akan membubarkan diri. Jadi udah nggak ada lagi perusahaan yang diambil alih itu, jadilah perusahaan yang mengambil alih tapi skalanya lebih besar. Seperti itu ya. Itu merger. Kemudian konsolidasi. Konsolidasi itu di sini ilustrasinya adalah perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C bersatu, kemudian mendirikan perusahaan yang baru dengan nama yang baru gitu. Nah, nasibnya bagaimana perusahaan A, B, dan C itu dibubarkan dengan nama A, B, dan C. Kemudian melebur jadi satu dengan nama yang lain, yaitu D, gitu ya. Kemudian akuisisi, perusahaan A, B, dan C menjadi satu. Nah, di sini kita misalkan perusahaan B dan C itu kecil, perusahaan yang kecil diakuisisi oleh perusahaan A yang besar. Namun di sini perusahaan yang diakuisisi itu masih tetap berjalan dan menjadi anak perusahaan dari perusahaan A yang besar itu. Gitu ya. Jadi antara merger dan akuisisi itu teman-teman jangan sampai walak-walik gitu ya. Jangan sampai keliru. Antara merger dan akuisisi, perbedaannya adalah merger itu yang diambil alih itu nanti bubar, tetapi kalau akuisisi yang diambil alih itu tidak bubar, tetapi menjadi anak dari perusahaan yang mengakuisisi. Gitu ya teman-teman semua. Oke, kemudian sifat penggabungan usaha. Nah, ini ada 3 juga, ada integrasi horizontal, integrasi vertikal, dan konglomerasi. Nah, integrasi horizontal itu ketika beberapa perusahaan menjadi satu, melebur menjadi satu dengan lini bisnis yang sama. Misalnya perusahaan A itu bergerak di bidang manufacturing, perusahaan B manufacturing, perusahaan C manufacturing, melebur menjadi satu. Ya, berarti kan itu lini bisnisnya sama semua, yaitu manufacturing. Atau misalnya perusahaan telekomunikasi. Misalnya ya,
perusahaan telekomunikasi A, telekomunikasi B, telekomunikasi C bergabung menjadi satu. Itu lini bisnisnya sama, yaitu telekomunikasi. Nah, itulah yang dinamakan integrasi horizontal, gitu ya. Oke, yang kedua integrasi vertikal. Nah, ini beda. Integrasi vertikal itu lini bisnisnya berbeda, tapi masih dalam rangkaian kegiatan operasi yang berurutan. Nah, misalnya gini. Integrasi vertikal itu contohnya ketika perusahaan di lini bisnis manufacturing itu bekerja sama dengan retailing. Nah, itu kan masih ada urutannya ya. Nah, itu namanya vertikal. Atau misalnya gini, ada perusahaan produksi gitu ya, perusahaan yang bergerak hanya di bidang produksi aja. Kemudian bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang marketing. Nah, itu yang namanya integrasi vertikal gitu. Kemudian yang terakhir integrasi konglomerasi. Konglomerasi itu penggabungan dari beberapa perusahaan yang tidak memiliki lini bisnis yang sama, bahkan jauh berbeda dan tidak ada hubungannya. Misalnya perusahaan makanan bekerja sama dengan perusahaan tembakau. Perusahaan makanan bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di sektor lingkungan, misalnya seperti itu. Itulah yang namanya integrasi konglomerasi. Dan pasti teman-teman semua perlu tahu bahwa perusahaan itu memutuskan untuk melakukan integrasi horizontal, vertikal maupun konglomerasi itu mereka punya alasan tersendiri, dan itu pasti yang terbaik untuk perusahaan tersebut ya, pasti ada keuntungan yang akan diambil gitu. Kemudian kita membahas tentang, nah ini ilustrasinya yang tadi ya. Perusahaan A, B, dan C itu manufacturing, kemudian melebur menjadi satu, melakukan business combination. Itulah yang dinamakan horizontal. Untuk vertikal perusahaan A dan perusahaan D, perusahaan A manufacturing, perusahaan D retailing. Nah, ini yang namanya integrasi vertikal. Kalau untuk konglomerasi itu perusahaan yang tidak ada hubungannya atau kegiatan operasinya itu tidak ada hubungannya antara satu dengan yang lain gitu ya. Contohnya kayak tadi. Oke, yang terakhir kita membahas tentang alasan penggabungan. Nah, ini karena penggabungan usaha itu kan banyak, business combination itu ada 3, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Nah, inilah alasan kenapa perusahaan itu melakukan ketiga itu. Nah, di sini ada yang namanya manfaat biaya. Ternyata melakukan penggabungan itu biayanya menjadi lebih berkurang dibandingkan ketika dia sendiri atau melakukan pengembangan usaha sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, risikonya lebih rendah. Contohnya apa? Berkurangnya pesaing. Otomatis ya. Otomatis beberapa perusahaan melakukan konsolidasi, misalnya konsolidasi A, B, dan C bergerak di lini bisnis yang sama, melakukan konsolidasi membuat perusahaan baru. Nah, berarti apa? Udah nggak ada pesaingnya udah hilang ya, yang A, B, dan C itu kan dibubarkan. Nah, itu pesaingnya jadi hilang, jadi mengurangi pesaing. Misalnya contohnya seperti itu. Kemudian penundaan operasi lebih sedikit, maksudnya di sini adalah mereka melakukan merger. Itu kan salah satunya karena mungkin perusahaan yang kecil yang diakuisisi itu mau bubar gitu ya, mau liquid. Nah, inilah keuntungan. Oh, ini maksudnya akuisisi ya, akuisisi. Nah, kenapa perusahaan yang kecil itu melakukan akuisisi? Karena perusahaan yang kecil itu mau bangkrut, kemudian dia pengen bertahan. Nah, makanya dari itu dia menginduk di perusahaan yang lebih besar sehingga mereka bisa bertahan. Nah, kegiatan operasinya itu bisa lancar karena dibantu oleh perusahaan yang besar. Kemudian alasan yang lain adalah mencegah pengambil alihan, avoidance of takeovers. Nah, ini biasanya alasan kenapa perusahaan-perusahaan kecil itu melakukan konsolidasi. Nah, alasannya ini, mereka tidak pengen diakuisisi. Mereka itu pengen kerjasama bareng, kemudian melahirkan perusahaan baru, dan di situ mereka menuangkan ide bersama, melakukan marketing bersama, dan lain sebagainya. Jadi mereka bekerja sama, tidak pengen diakuisisi oleh perusahaan lain. Itu biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mau konsolidasi. Kemudian akuisisi harta tidak berwujud. Nah, ini biasanya harta tidak berwujud itu ketika perusahaan yang mengakuisisi
itu mendapatkan keuntungan dia hak paten dari perusahaan yang diakuisisi atau goodwill dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah alasan-alasan lainnya. Ini bisa terkait dengan pengurangan pajak. Jadi pajaknya itu bisa berkurang gitu ya. Untuk lebih detailnya nanti akan kita jelaskan di perkuliahan ya. Perkuliahan secara online ya teman-teman semua. Jadi nanti silahkan bertanya yang sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya saya tanya silahkan menjawab dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya salah itu it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting teman-teman berani berpendapat gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.